Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Imam Tabroni, mengupas tuntas tentang penelitian. Hari kemarin saya menjelaskan tentang literatur review atau kajian pustaka. Kali ini saya akan menjelaskan subbab berikutnya mengenai purpose statement, kemudian research question, research hypothesis, dan research objective. 4 term yang akan saya jelaskan hari ini. Pertama, purpose statement. Apa sih yang dimaksud dengan purpose statement, dan sebenarnya dalam posisi bab di mana? Sekali lagi, untuk teknis penulisan, subbab taruh di mana dan sebagainya macam, setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan masing-masing, memiliki keunikan masing-masing, tetapi yang perlu dicatat adalah masih dalam kerangka ilmiah. Perbedaan dalam sistematika penulisan tidak menjadi masalah, perbedaan style tidak menjadi masalah, tetapi yang penting rule of the game-nya, aturan mainnya setiap perguruan tinggi ketika menulis karya ilmiah itu punya ciri khas masing-masing, silakan saja, tetapi masih bingkai sains, ilmu begitu. Oke, langsung saja kepada purpose statement. Apa yang dimaksud dengan purpose statement? Purpose statement itu ada tujuan penelitian. Contoh dalam penelitian kuantitatif itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Itu tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif mungkin untuk menggambarkan fenomena karakter atau akhlak di sekolah X semuanya. Nah itu purpose statement. Nah biasanya ya, purpose statement itu atau tujuan penelitian secara umum itu ditaruh di ini, end of introduction, akhir dari latar belakang. Biasanya kalau mahasiswa saya lihat skripsinya itu atau tesis, bahkan disertasi, itu di akhirnya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, kalau penelitian kualitatif mengeksplor, kalau kuantitatif exam. Penelitian ini untuk menguji hubungan ya, atau regresi ya, gitu, atau uji beda dan sebagainya. Nah itu tujuan penelitian atau purpose statement. Yang kedua, setelah purpose statement ditetapkan, maka ada research question atau pertanyaan penelitian. Namun mayoritas perguruan tinggi kita di Indonesia itu mengungkapkan atau menulis research question itu dengan bahasa rumusan masalah, bukan pertanyaan penelitian. Ya ini sudah menjadi keumuman, ya silakan saja. Tetapi saya ingin menerjemahkan sesuai dengan apa yang di dalam bahasa Inggris. Research question berarti pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu mengurai tujuan penelitian secara spesifik. Contoh dalam kuantitatif tadi, kalau tujuan penelitiannya adalah untuk menguji hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, berarti 1, seberapa tinggi motivasi belajarnya, 2, seberapa tinggi prestasi belajar, nomor 3, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan. Kata signifikan itu kalau seandainya memakai sampel dari populasi yang ada dengan taraf signifikansi tertentu ya, antara apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah kalau kualitatif, pertanyaan penelitian itu contohnya gini. Pertanyaan pertama, bagaimana perilaku masyarakat penduduk masyarakat X namanya, bagaimana mengeksplor saja bagaimana mereka mencari makan, bagaimana dampak kehidupannya terhadap lingkungan sekitar, mengeksplor. Jadi kualitatif itu lebih exploration, experiences. Kalau kuantitatif itu examinations, mengukur, menghitung, menguji. Menguji frekuensi, menguji taraf frekuensi dan tingkat tertentu. Oke. Yang ketiga itu research hipotesis atau hipotesis.
Ini hanya terjadi pada penelitian kuantitatif, kalau kualitatif tidak ada. Karena kebanyakan kualitatif itu justru akan menemukan konsep tertentu, ya, tidak menguji hipotesis. Nah, kalau kuantitatif maka ajukan hipotesis. Kalau kemarin literatur review yang sudah dibangun oleh peneliti itu meyakinkan, saya yakin hipotesisnya juga akan meyakinkan, cenderung akan diterima hipotesis alternatif, nah, dan hipotesis nolnya cenderung akan ditolak. Tetapi ya buktinya nanti bagaimana dengan uji statistik begitu ya. Hipotesis nol itu kalau kuantitatif berarti tidak ada hubungan kalau korelasi. Kalau hipotesis nol berarti tidak ada hubungan. Kalau hipotesis alternatif berarti ada hubungan. Itu saja. Kemudian yang terakhir adalah research objektif atau tujuan penelitian. Nah, setelah pertanyaan penelitian, kemudian menyusun hipotesis, yang terakhir adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu to examine, to untuk mengetahui, untuk mengukur, ya kalau kuantitatif untuk mengukur, untuk mengetahui seberapa tinggi, untuk mengetahui rata-rata. Nah, itu kuantitatif, untuk mengetahui hubungan antara. Kalau kualitatif beda lagi, untuk menggambarkan, untuk menganalisa, untuk menemukan begitu. Menemukan untuk mengetahui tingkah laku manusia tertentu, untuk mengetahui pola hidup masyarakat tertentu, untuk mengetahui akhlak. Nah, pokoknya seperti itu. Describe, exploration, gitu ya. Itu jadi 4 hal yang harus Anda tulis dalam penelitian. Setelah kemarin menyusun latar belakang masalah yang mencakup topik sampai ke lokasi dan respondennya siapa. Kemudian yang langkah kedua adalah literatur review atau mengkaji literatur, dan langkah yang ketiga sekarang adalah menentukan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, dan tujuan penelitian secara spesifik, ya, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi perbedaan antara purpose statement dengan research objektif itu, kalau purpose statement itu lebih umum, kalau research objektif itu khusus. Oke, terima kasih atas apa yang Anda dengarkan, kemudian analisa. Silakan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan di bawah ya, di YouTube saya, silakan ditanya, nanti saya jawab insya Allah kalau saya lihat-lihat lagi ya. Terima kasih. Tunggu channel berikutnya dari saya tentang penelitian. Pantengin terus, semoga penelitian Anda sukses. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.